Otherworldly Evil Monarch, Bab 134. Judul, Hati Seorang Gadis Muda. Oh, hehe, kita di tempat yang sama lagi, Nona Dugu. Kurasa kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Jun Mosie tersenyum ketika dia mengucapkan kata-kata itu, sementara wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Tuan muda Jun tidak pernah menyangka bahwa meskipun dia telah menyapa Dugu Xiaoyi dengan cara yang sama seperti biasanya, kata-kata ini sekarang ditafsirkan olehnya dalam konteks yang sangat berbeda. Dia bilang ditakdirkan, dan aku sangat beruntung bisa bertemu denganmu. Hei, ini benar-benar takdir. Bisakah kita bertemu setiap hari? Akankah keluarga kita menentang ini? Kata-kata Jun Mosie telah memenuhi hatinya dengan kegembiraan, dan kebencian awalnya telah menghilang dalam asap. Berkat kenakalan Little White, kalau tidak, aku tidak akan bisa melihatmu hari ini. Dugu Xiaoyi tidak terlibat dalam konspirasi politik yang menyumbat sisi gelap dunia. Meskipun dia seumuran dengan Jun Mosie, dia berperilaku seperti gadis normal berusia 16 tahun. Mengingat usia dan latar belakangnya, dia tidak bisa memahami emosi yang sangat halus seperti cinta dan lain-lain. Dia sering mendengar tentang kesombongan Jun Mosie yang tak tertahankan di masa lalu, dan selalu merasa jijik karenanya. Dia selalu merasa bahwa pria itu perlu didisiplinkan. Sangat ketat. Tetapi setelah beberapa pertemuan sebelumnya dengan Tuan Muda Jun, dia menyadari bahwa apa yang disebut anak hedonis dan sembrono dari orang tua kaya sebenarnya sangat terorganisir, dan memiliki karakter yang sangat tepat. Karena itu dia mulai melihat Jun Mosie di cahaya yang sangat umum. Tapi pertemuan ini membangkitkan banyak rasa ingin tahu di hati Dugu Xiaoyi. Jun Mosie adalah harimau dalam cangkang babi, dan dia berpura-pura menjadi seperti itu untuk menghadapi dunia luar. Sampai saat ini, dia selalu merasa jijik dengan kehadirannya, dan selalu memandang rendah dia, tetapi dia akhirnya mulai menyadari sesuatu pada saat ini. Aku telah salah paham dengan Jun Mosie selama ini. Meskipun sikap Dugu Xiaoyi terhadap Jun Mosie mulai berubah, dia tetap berpikir. Aku telah salah memahami Jun Mosie selama beberapa tahun, dan aku telah menindasnya selama bertahun-tahun tanpa memberinya alasan untuk menjelaskan tindakannya. Dia menderita selama bertahun-tahun tanpa mengeluh, yang bisa dibenarkan untuk orang dengan kecerdasan rendah. Tapi jelas dia sangat pintar. Mungkinkah aku salah paham lagi? Pikiran seperti itu telah memicu perasaan campur aduk di hatinya karena dia juga tahu bahwa Jun Mosie telah menipunya untuk menipu biji logam dari tangannya, yang membuatnya merasa sangat tidak senang. Tapi sekali lagi, mungkin dia melakukan itu karena biji logam itu sangat penting baginya. Apakah kecerdasannya adalah wajah aslinya? Mengapa begitu sulit untuk melihat wajah orang yang sebenarnya? Kenapa kita harus dengan sengaja menyembunyikan diri dari dunia luar? Bahkan dengan pemikiran ini di belakang pikirannya, dia masih melihatnya sebagai pengganggu karena menipu biji logam darinya, tetapi menyadari bahwa dia telah melewatkannya pada saat itu karena dia terlalu sombong dan tidak bisa melihat bahwa dia adalah seekor harimau yang menyamar sebagai babi, yang membuatnya agak kesal. Lalu berpikir lagi, aku sudah mengenalnya bertahun-tahun dan aku sering menindasnya di masa lalu, tapi sepertinya dia tidak pernah peduli tentang hal itu. Saat pikiran-pikiran ini muncul di kepalanya, dia tiba-tiba merasa seolah-olah ada sesuatu meleset. Dia menangis setelah dia kembali ke rumah hari itu. Dia menangis sejak dia mulai mengingat pertemuan mereka selama beberapa tahun terakhir ini. Dia mengingat semua penderitaan yang telah dialami keluarga Jun, dan mulai membayangkan bahwa itu pasti sangat berat bagi Jun Mosie, yang menanamkan rasa sakit yang tidak jelas di hatinya. Selain itu, dia telah membuat ayahnya menggertak Jun Mosie beberapa kali di masa lalu karena dia merasa bahwa dia telah berbuat salah, karena itu dia ingin membalas dendam dengannya. Setelah dia mulai memahami aspek-aspek yang tak terucapkan dari kehidupan Jun Mosie, dia merasa seolah-olah seseorang telah memukul jantungnya dengan palu. Bertahun-tahun kesalahpahaman tentang dia, apakah aku akan pernah bisa mengimbanginya? Saat pikiran-pikiran ini muncul di kepalanya, dia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Begitu hati yang muda mengembangkan perasaan seperti itu, mereka sering merasa sulit untuk menyembunyikan emosi mereka. Secara alami dia tidak bisa makan makanannya dengan benar selama berhari-hari. Setelah merenungkan masalah ini selama beberapa hari,
Reputasi Tuan Muda Jun mulai berubah secara drastis di dalam jiwa, dan seiring berjalannya waktu, dia mulai melihat dengan sangat terang. Untuk alasan ini, suatu hari dia berkelana ke ruang belajar kakeknya, dengan maksud untuk mengetahui lebih banyak tentang Jun Mo Xie, dan setelah mengetahui lebih banyak tentang situasi keluarga Jun, dia akhirnya menemukan penjelasan untuk perilakunya. Keluarga Jun yang sebelumnya menurun sekarang sekali lagi menjadi sangat berbahaya dan kuat. Dia telah berhasil mengubah kekayaan keluarganya dengan mengorbankan reputasi publik yang sangat kotor untuk dirinya sendiri, dan setelah menderita begitu banyak penghinaan. Hidupnya sangat sulit. Meskipun dia hanya seusiaku, dia telah sangat menderita selama bertahun-tahun. Tidak heran ada kontras yang begitu besar antara dia dan yang lain. Pria ini ditanamkan rasa tanggung jawab dan rela berkorban untuk keluarganya. Jun Mo Xie benar-benar mencoba menyelamatkan sang putri yang hampir melukainya sampai mati, pria yang sangat sopan. Jadi Jun Mo Xie tiba-tiba berubah dari seorang debauci menjadi seorang pemuda yang bertanggung jawab dan mulia dalam pikiran Dugu Xiaoyi. Ini benar-benar telah memutarbalikkan hidupnya. Begitu seorang gadis muda mengembangkan kesan yang baik tentang seorang pria, apapun yang dilakukan pria itu tampaknya dapat dibenarkan dan mulia bagi wanita muda itu. Setelah dia mengetahui bahwa Tuan Muda Jun terluka parah saat menyelamatkan sang putri, dia mulai mengkhawatirkan kesejahteraannya dan bahkan mulai berfantasi untuk membantunya dalam rehabilitasi. Kemudian, ketika dia tiba-tiba mendengar suara Jun Mo Xie di aula permata yang luar biasa, hatinya melonjak dengan rasa kegembiraan yang tidak dapat dijelaskan, dan dia merasa seolah-olah dia baru saja menemukan harta karun yang telah lama hilang. Kemudian hewan peliharaannya tiba-tiba menyukai Jun Mo Xie, yang membuat gadis muda itu semakin bahagia karena Little White tidak pernah menunjukkan kasih sayang kepada siapapun selain dia. Dia mulai melihat ini sebagai indikasi sesuatu yang istimewa dalam diri Jun Mo Xie. Pada saat itu, dia masih tidak dapat memahami apakah Jun Mo Xie adalah orang jahat atau baik. Tetapi sebagai akibat dari masalah yang ditimbulkan oleh ayah dan saudara laki-lakinya di kediaman Jun, dia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Jadi aku benar-benar menyukai pria jahat? Apakah aku benar-benar menyukainya? Perasaan apa ini? Perasaan ini benar-benar luar biasa. Di hari-hari berikutnya, meskipun dia takut karena ayah dan saudara laki-lakinya mulai mencampuri urusan ini, hatinya masih membawa rasa khawatir. Meskipun dia tidak bertemu dengannya untuk waktu yang lama, hanya dengan memikirkannya saja sudah cukup untuk membuatnya sedikit malu, dan dia mulai berpikir bahwa dia menyukainya. Dengan pemikiran ini di benaknya, hatinya melonjak dan wajahnya akan memerah karena dia merindukan pertemuan mereka berikutnya. Pikiran seorang gadis muda bisa sangat sulit dipahami, hampir seperti mimpi puitis, penuh fantasi tanpa akhir. Meskipun Dugu Xiaoyi adalah seorang bangsawan, dia tidak sombong dan sombong seperti beberapa wanita kuat lainnya di kerajaan. Hatinya adalah hati seorang gadis muda yang lembut, dan tidak jauh berbeda dari hati seorang putri petani biasa. Semua intervensi dan tekanan yang mengikutinya di hari-hari berikutnya secara tiba-tiba memaksakan perasaan ini, dan membuatnya lebih kuat. Jika bukan karena spekulasi liar dari Putri Ling Meng, jika bukan karena intervensi nakal dari keluarga Dugu, maka emosi ini secara bertahap akan berkurang. Kemudian, Jun Mo Xie hanya akan menjadi karakter yang sangat menarik dalam hidupnya. Pria yang menarik dan orang yang sangat dapat diandalkan. Itu saja. Percaya bahwa dia hanyalah pria yang sangat menarik. Dengan bertambahnya usia dan bertambahnya jarak, dia akan menjadi pejalan kaki sementara dalam hidupnya, yang hanya akan dia ingat sebagai kenangan samar di masa yang akan datang. Tetapi karena perpaduan keadaan, Dugu Xiaoyi tiba-tiba mulai mencengkeram lebih keras dengan pemikiran bahwa Jun Mo Xie adalah pengecualian yang langka, dan mulai menjadi sangat yakin tentang hal itu, bahwa dia perlahan-lahan membangun kepompong di sekitar dirinya. Pada saat dia mendengar suaranya hari ini, jantungnya tiba-tiba mulai berdebar sangat kencang, hingga hampir beberapa kali berdetak, dan dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi karena dia tidak tahu bagaimana perasaannya tentang dia. Wajahnya tiba-tiba mulai terbakar dan dia bahkan memikirkan ide untuk melarikan diri. Apakah aku, dia, sungguh ditakdirkan untuk bersama? Ups, orang akan memikirkan hal-hal yang memalukan.
Wajah tampan Dugu Xiaoyi tiba-tiba menjadi merah. Pencuri Jun, malam ini benar-benar membuka mataku. Jangan pernah berpikir untuk melakukan apapun pada Nona Dugu. Ye Guhan menatapnya dengan dingin. Aku tidak tahu apa maksud Jun Mo Xie yang digunakan untuk menarik anak buah Suan tingkat tinggi Nona Dugu ke arah dirinya sendiri. Tapi tidak dapat disangkal bahwa dia hanya melakukannya untuk menyusahkan Nona Dugu Xiaoyi. Kasih sayang Dugu Xiaoyi terhadap pria ini cukup jelas. Dan sekarang setelah anaknya begitu dekat dengan Jun Mo Xie, itu pasti akan membuatnya sangat tidak nyaman, bahkan mungkin akan membahayakan dirinya di masa depan sejak hewan peliharaannya mungkin akan mencarinya lagi, yang merupakan hal yang sangat berbahaya. Selain tuan mereka, Suan bis kelas atas jarang mengembangkan ketertarikan apapun terhadap orang asing. Meskipun Ye Guhan tidak dapat menjelaskan misteri ini, dan bahkan merasa itu sangat luar biasa, tetapi dia masih yakin bahwa Tuan Muda Jun pasti telah menggunakan beberapa metode yang sangat memalukan untuk menarik perhatian anak kecil itu. Penjelasan apa lagi untuk ini? Apa? Pencuri? Jangan panggil aku pencuri. Jun Mo Xie agak tertekan. Apakah aku mengganggu seseorang? Mengapa dia bertindak begitu membabi buta, dan begitu memusuhi aku? Ini tidak adil. Aku tidak melakukan apapun. Hewan ini melompat begitu saja ke dalam tandu aku dan tidur di pelukan aku. Aku seorang pria yang tampan dan ramah tamah, itu hal yang langka. Membuat aku berdiri terpisah. Aku korban sebenarnya di sini. Ini tidak adil. Pencuri Jun, apakah kamu menolak untuk menyerahkan Little White kepada Nona Dugu? Ye Guhan merasa sangat beruntung karena dia mengawal Nona muda secara pribadi, jika tidak akan sulit baginya untuk lolos dari perangkap Jun Mo Xie. Dan jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada Nona Dugu muda, maka itu akan menimbulkan perselisihan besar di ibu kota. Sejauh yang dia ketahui, dia benar-benar harus menghentikan konspirasi pencuri ini. Ye Guhan kan? Mengapa kamu berpikiran sempit? Ngomong-ngomong, kamu adalah pengawal putri, mengapa kamu ikut campur dalam masalah ini? Kamu pikir kamu siapa? Masalah ini antara aku dan Nona muda. Mengapa kamu menginjakan kaki ke dalamnya? Jun Mo Xie mengembalikan Little White kepada Dugu Xiaoyi, saat dia membalas Ye Guhan, merasa dirugikan oleh tuduhan pria itu.